Dalam hidup ini kita berjumpa dengan berbagai macam manusia. Ada yang membuat kita merasa damai, ada yang membuat kita belajar banyak hal, ada yang menegur kita lewat perilakunya, dan ada pula yang menjadi cermin untuk melihat diri kita sendiri. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang luas, pernah menjelaskan 4 jenis manusia dalam Asada Sutta, Anguttara Nikaya. Ajaran ini sederhana, namun jika direnungkan perlahan, ia membuka pintu ke dalam batin kita sendiri. Pada video ini, kita akan menyusuri satu persatu jenis manusia tersebut dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang lembut, dan dengan dorongan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Tarik napas perlahan, hembuskan, dan izinkan diri Anda hadir sepenuhnya di sini. Orang yang jahat. Sang Buddha memulai dengan kategori pertama, orang yang jahat. Namun jahat yang dimaksud di sini bukanlah tokoh-tokoh kejam dalam cerita atau film, bukan sosok yang menakutkan atau yang tampak mengerikan dari luar. Yang dimaksud jahat di sini adalah kondisi batin seseorang. Seseorang disebut jahat ketika ia tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki rasa malu melakukan keburukan, moralitasnya tidak terjaga, ia tidak mau belajar, pikirannya kacau, dia memiliki kebijaksanaan. Bayangkan seseorang yang hidup tanpa arah, tanpa nilai yang ia junjung, tanpa kompas moral. Ia tidak berpikir panjang sebelum bertindak, dan tidak memikirkan dampak dari perbuatannya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ia berada dalam keadaan batin yang gelap, bukan karena ia jahat secara bawaan, melainkan karena ia tidak berusaha menyalakan cahaya dalam dirinya. Bagi Sang Buddha, kejahatan bukanlah keadaan tetap, melainkan ketidaktahuan yang dibiarkan berkembang. Seseorang menjadi jahat ketika ia tidak mau keluar dari kegelapan batin itu. Kita mungkin pernah bertemu orang seperti ini, atau mungkin kadang kita sendiri pernah berada dalam kondisi itu. Ketika kita enggan belajar, ketika kita meremehkan akibat dari perbuatan buruk, ketika kita membiarkan pikiran kita kusut tanpa diolah. Bagian pertama ini bukanlah untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa kondisi batin manusia bisa jatuh ke titik sedemikian rendah bila kita lengah, orang yang lebih rendah dari orang jahat. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, ada jenis manusia yang lebih rendah dari orang jahat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang bukan hanya buruk, tetapi juga mengajak orang lain ikut terjatuh. Ia tidak memiliki keyakinan, dan ia mengajak orang lain agar juga kehilangan keyakinan. Ia tidak punya rasa malu untuk berbuat buruk, dan ia mendorong orang lain agar ikut tidak punya rasa malu. Ia sendiri malas, dan ia mengajak orang lain agar ikut bermalas-malasan. Ia tidak mau belajar, lalu ia menarik orang lain agar tidak belajar juga. Dan ia membuat orang-orang di sekitarnya ikut terseret jauh dari kebijaksanaan. Ini adalah jenis manusia yang bukan hanya kehilangan cahaya, tetapi juga memadamkan cahaya dalam diri orang lain. Sosok yang seperti ini bagaikan seseorang yang sedang tenggelam, bukan mencari pertolongan, tetapi malah menarik siapapun di sekitarnya untuk ikut tenggelam bersamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menemui manusia seperti ini. Mereka mungkin tampak ramah, tetapi pengaruhnya membuat kita menjauh dari hal-hal yang baik. Mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi kehadirannya dapat mengikis nilai-nilai dalam diri kita, mengajak kita menunda, mengajak kita mengabaikan latihan, mengajak kita untuk malas, mengajak kita untuk kehilangan perhatian terhadap hidup. Ajaran ini mengajak kita berhati-hati, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi agar kita sadar betapa kuatnya pengaruh seseorang dalam perkembangan batin kita. Dan lebih penting lagi, agar kita tidak menjadi sosok seperti itu bagi orang lain. Orang yang baik, setelah menggambarkan 2 kategori penuh kegelapan, Sang Buddha kemudian berbicara tentang mereka yang baik. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik adalah mereka yang memiliki keyakinan, memiliki rasa malu dan takut untuk berbuat buruk, tekun belajar, bersemangat berlatih, penuh perhatian dan memiliki kebijaksanaan. Ia menjaga dirinya, menjaga pikirannya, dan menjaga tindakannya. Ia mungkin belum sempurna, tetapi ia terus berjalan. Ia tidak lari dari tanggung jawab, tidak membiarkan dirinya terseret oleh kemalasan atau kebodohan, tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang merusak. Ia menyalakan lilin kecil dalam dirinya yang menerangi setapak demi setapak langkahnya. Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang berani melihat kesalahan, mengakuinya, dan memperbaikinya. Ia tumbuh, ia berubah dari hari ke hari. Dan orang seperti ini selalu membawa ketenangan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya, orang yang lebih tinggi dari orang baik. Setelah orang yang baik, Sang Buddha menjelaskan kelompok tertinggi. Mereka yang lebih tinggi dari orang baik, inilah manusia yang bukan hanya menjaga dirinya sendiri,
tetapi juga mengangkat orang lain. Ia memiliki keyakinan dan ia mendorong orang lain agar memiliki keyakinan. Ia menjaga rasa malu dan takut berbuat buruk, dan ia membantu orang lain. Untuk mengembangkan rasa itu, ia belajar dengan tekun, dan ia mengajar orang lain agar mereka juga bertumbuh. Ia bersemangat dalam latihan, dan ia menyebarkan semangat itu bagi siapapun yang ia temui agar hidup dengan kewaspadaan. Ia bijak dan ia membuka jalan agar orang lain dapat melihat dengan lebih jernih. Orang seperti ini bukan hanya lilin yang menyala. Ia adalah lilin yang menyalakan lilin-lilin lain tanpa kehilangan cahayanya sendiri. Ia adalah guru tanpa titel, pemimpin tanpa jabatan, teladan yang tidak meminta penghormatan. Ia hadir dan kehadirannya saja sudah membuat orang lain ingin menjadi lebih baik. Inilah manusia yang paling tinggi dalam sutta ini. Mereka yang bukan hanya bertumbuh, tetapi juga membuat dunia sedikit lebih terang. Renungan mendalam. 4 jenis manusia ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk bercermin, melihat diri sendiri dengan kejujuran, yang kadang sulit kita lakukan. Dalam diri, ada bagian yang malas, ada bagian yang enggan belajar, ada bagian yang kadang ingin menyerah, tetapi ada juga bagian yang baik, bagian yang ingin bertumbuh, bagian yang ingin bijaksana, bagian yang ingin membawa kebaikan pada orang lain. Kadang kita berada di posisi orang jahat, kadang tanpa sadar, kita menyeret orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi di waktu lain, dan kita menjadi seseorang yang baik. Dan mungkin di saat tertentu, kita menjadi cahaya bagi orang lain. Tidak ada satupun yang tetap, semuanya dapat berubah, semuanya dapat dilatih, semuanya dapat diperbaiki. Sutta ini memberikan peta, agar kita tahu ke arah mana kita harus melangkah. Dan Sang Buddha selalu menunjukkan jalan yang sama. Dari kegelapan menuju terang, dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan. Terima kasih telah menyertai perjalanan renungan ini. Semoga apa yang Anda dengarkan hari ini menjadi benih kebaikan yang tumbuh dalam diri, pelan-pelan dan penuh kelembutan. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang tidak hanya baik, tetapi juga mengangkat orang lain menuju kebaikan.